Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan kaidah kubra yang keempat, yaitu la dharara wa la dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Sampai pada penerapan kaidah. Sampai pada penerapan kaidah yang ada di halaman 91 92. Taib. Disebutkan oleh penulis di sini penerapan kaidah. Kayaknya tidak mungkin untuk menyebutkan semua penerapan kaidah ini. Namun kita isyaratkan pada sebagiannya saja. Adapun yang lainnya silahkan untuk dikiaskan sendiri dengan yang sudah ada. Di antara penerapan kaidah ini ada yang terambil dari asar para sahabat ataupun yang ditegaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah A, yaitu yang pertama, barang siapa yang barangnya dirusak oleh orang lain, maka dia tidak boleh merusak barang milik orang lain tersebut, karena itu akan memperluas kemudaratan tanpa ada faedah yang berarti. Namun cukup dengan meminta ganti rugi. Perhatikan, kaidah kita berbunyi la dharara wa la dhirara. Jangan berbuat sesuatu yang membahayakan atau memadaratkan atau merugikan. Ya. Nah, contoh yang pertama, apabila kita mendapatkan kerugian dengan rusaknya barang milik kita oleh orang lain, maka jangan kita perluas kemudaratan tersebut. Jangan kita tambah kemudaratan tersebut. Dengan cara apa? Membalas merusak barang milik orang lain. Ya. Namun kita diperbolehkan untuk meminta ganti rugi. Cukup meminta ganti rugi, jangan rusak balas rusak. Karena kalau ini terjadi, maka bisa berdampak pada apa? Tidak ada akhir dari ini semua. Saling merusak pada akhirnya. Ada masing-masing tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh saudaranya, oleh orang lain. Oleh karena itu, memang kita tekankan la dharara pada asalnya, jangan berbuat sesuatu yang memadaratkan, termasuk merusak. Namun kalau sudah terjadi pengerusakan oleh orang lain, nah disinilah kita terapkan kaidah ini. Jadi kaidah ini bukan berarti membenarkan pengerusakan yang terjadi oleh orang lain. Tidak sama sekali. Merusak barang milik orang lain dilarang. Membahayakan orang lain itu dilarang. Namun kalau sudah terjadi suatu pengerusakan, maka kaidah ini kita terapkan. Jangan sampai kerusakan ini semakin melebar.
Semakin meluas dengan cara apa? Kita membalas apa yang telah diperbuat oleh orang lain terhadap kita dengan cara merusak barangnya. Adapun kalau membalas dalam hal fisik dan lain sebagainya ini dibahas dalam pembahasan lain ya. Itu dalam pembahasan tentang qisas, pukul balas pukul dan lain sebagainya. Namun ini tentu pembahasan yang cukup pelik ya, karena butuh adanya hakim dan lain sebagainya. Adapun kalau pengerusakan barang ini pada umumnya bisa diselesaikan dengan baik-baik, asal mau ganti selesai urusan, kan begitu ya, asal mau mengganti selesai urusan. Jadi jangan membalas pengerusakan dengan pengerusakan, cukup dengan meminta ganti rugi. B, yang kedua, seandainya ada seseorang yang menyewa tanah orang lain untuk ditanami padi atau tanaman lainnya, lalu habis masa sewa, padahal padi masih belum waktunya panen, maka tanah itu masih berada dalam genggaman yang menyewa sampai masa panen dengan membayar sewa tanah tambahan sesuai adat yang berlaku di masyarakat. Itu demi menghilangkan kemadaratan kalau tanaman harus dipanen sebelum waktunya. Tayyib. Contoh yang kedua ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini istilahnya apa ya? Banyak kondisi atau banyak pertimbangan yang bisa menjadi acuan kita. Ada kalanya orang itu menyewa tapi tidak memperhatikan perhitungan, tidak memperhatikan apa? Perhitungan kapan dia menanam, kapan dia panen dan lain sebagainya. Namun kalau ada orang yang memang benar-benar sudah berusaha untuk mempertimbangkan masa pemanenan, namun ternyata Allah mentakdirkan mundur, penyewa 1 tahun misalkan, atau 2 tahun atau bahkan lebih dari itu, namun di akhir masa sewa ternyata tanaman itu belum siap panen, masa sewa habis, tanaman juga belum siap dipanen. Maka di sini ada dua pertimbangan. Yang pertama, langsung dihancurkan tanaman tersebut karena waktu panen sudah habis, atau diberikan tenggat waktu untuk meneruskan dengan biaya sewa tambahan. Atau ada satu lagi, tapi ini kezaliman. Apa itu? Membiarkan pemilik atau membiarkan penyewa untuk meninggalkan tanamannya. Wis sudah habis masa waktunya, tinggalin. Ya terus tanaman saya gimana? Ya nanti saya yang panen. Nah, ini zalim. Ya, jadi ada 3 kemungkinan yang terjadi, baik merusak ya, atau mungkin pihak dari pemilik tanah mengancam kalau sampai masa sewa habis, maka tanaman ini jadi milik saya selaku pemilik tanah, kamu nggak berhak sama sekali. Sehingga mengakibatkan daripada saya rugi, mending saya rusak sekalian biar sama-sama nggak ada yang dapat hasilnya. Biar saya rugi perawatan, pembibitan, tapi saya nggak rugi apa? Hati. Kenapa? Saya yang nanam, saya yang merawat, tapi panenan dimiliki oleh yang punya tanah. Nah, saya urus aja sekalian. Ya, dan seperti itu. Maka ini adalah kemadharatan. Kenapa? Menghilangkan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat. Padahal kalau ditunggu beberapa saat lagi, insya Allah akan ada hasilnya. Oleh karena itu, langkah yang tepat dalam masalah ini memberikan tenggat waktu, namun tetap ada perhitungannya. Misalkan panen berapa bulan lagi, ya kira-kira 2-3 bulan, baik 1 tahun sewa sekian dibagi sekian bulan, nanti Anda harus menambah biaya sewa sekian. Nah itulah cara yang paling apa? Yang paling baik ya.
Jadi jangan apa? Dirusak karena sudah habis masa waktunya, atau bahkan diambil alih oleh pemilik apa? Tanah dengan dalih masa waktu habis, masa sewa habis, berarti penyewa tidak berhak apapun dari tanaman yang ada di tanah miliknya. Kembali kepada pemilik, padahal si pemilik tidak mengeluarkan biaya apapun di dalam menanam maupun merawat. Ya, jadi dilarang kita membuat kemadharatan dengan cara menghancurkan tanaman yang sebentar lagi sudah panen, atau menzalimi orang dengan mengambil apa yang telah menjadi usahanya selama ini karena masa sewa habis. Nah, itu yang kedua. Contoh yang ketiga, nah ini, haram merokok. Karena itu akan membahayakan diri pelaku dan orang yang ada di sekitarnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlepas dari mungkin ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama, yaitu para tokoh dan lain sebagainya, yang ini saya menduga karena minimnya apa istilahnya, informasi yang ada tentang kandungan di dalam rokok. Kita tahu dulu para ulama atau para tokoh masyarakat kita itu menganggap rokok itu paling benar hukumnya apa, Pak? Makruh. Makruh itu artinya dibenci. Dibenci itu kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Wallahu alam bisawab. Dugaan kuat yang ada bisa jadi karena di zaman dahulu belum tahu dampak-dampak yang ditimbulkan, sehingga ya makruh, katakanlah membakar uang misalkan, ya, dengan cara membelikan sesuatu yang katakanlah nampaknya sia-sia. Nah, maka kita perlu mengembalikan hal ini kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Ahli zikir adalah ahli Quran. Dalam hal ini adalah ahli agama, yaitu para ulama. Namun pembahasan tentang ahli zikir ini bisa kita tarik kepada segala sesuatu yang umum. Apa itu? Pada ahlinya. Dalam bidang agama ahlinya adalah ulama. Dalam bidang pembangunan ahlinya adalah arsitek, insinyur dan lain sebagainya. Dalam bidang kesehatan tentu ahlinya adalah tenaga kesehatan. Nah, sekarang kita mengetahui fakta yang ada bahwa rokok itu membahayakan dengan berbagai macam informasi yang kita lihat sendiri. Tapi banyak masih yang melakukan. Nah, ini kita tidak memaksa. Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ya mungkin karena ada pertimbangan lain atau mungkin ada tinjauan lain. Ini hal yang biasa dalam masalah ilmiah. Namun kalau kita mau jujur, ya tentu saja kebanyakan ya, saya tidak mengatakan semua, kebanyakan para perokok itu pasti menginginkan suatu saat akan berhenti. Ini setidaknya menjadi suatu apa ya, suatu renungan. Berarti sebenarnya tahu kalau ini tidak baik, ya kan begitu, ya. Oleh karena itu dalam pembahasan kita secara ilmiah ya kita jelaskan sesuai dengan kaidah, sesuatu yang membahayakan dilarang. Rokok termasuk diantaranya. Adapun masing-masing kita masih merasa ya tidak berbahaya, karena ada sebagian mengatakan sudah sekian tahun nggak ada apa-apa, itu yang nggak merokok meninggal gitu misalnya. Ini kan bukan menjadi dalil, ya, bukan menjadi apa, dalil. Kalau seperti itu memang semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oleh karena itu ini pembahasan yang biasa ya, terjadi perbedaan pandangan. Namun secara kaidah apa yang disampaikan ini adalah tepat. Sesuatu yang membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain, ya. Bahkan konon orang lain itu lebih termadaratkan, yang dikenal dengan apa, perokok pasif. Menghirup asap ini sangat mengganggu, gitu ya. Jadi alangkah baiknya ini menjadi renungan kita bersama sesuai dengan kaidah yang kita bahas. Taib. Kemudian yang keempat, yang D. Boleh bagi pemerintah untuk melarang para pedagang dari mengimpor barang dari luar negeri kalau hal itu akan membahayakan perekonomian dalam negeri.
Begitu pula sebaliknya, boleh bagi pemerintah untuk melarang ekspor barang ke luar negeri kalau barang tersebut sangat terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan penduduk negeri tersebut. Jadi kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor ataupun impor. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya ekspor atau impor itu bisa membahayakan perekonomian umat di dalam negeri. Ya, ekspor impor secara asal tidak dilarang karena itu bentuk transaksi jual beli asalkan halal dan saling ridho. Namun kalau terdapat dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian umat, misalnya terlalu banyak impor sehingga produsen-produsen lokal menjadi tidak laku barangnya, gulung tikar perusahaan-perusahaan UMKM yang ada menengah ke bawah misalkan. Nah ini apa? Di antara pertimbangan yang bisa diambil. Ini hanya sekedar apa? Pembahasan secara ilmiah. Adapun ini semua tentu dikembalikan kepada apa? Pemerintah yang ada. Namun kalau pemerintah menerapkan kebijakan ini dengan pertimbangan yang tadi kita sampaikan, itu tidak menyalahi hukum agama. Ya, kalau melarang ekspor atau melarang impor dengan pertimbangan yang ada. Untuk apa? Untuk mencegah kemadharatan. Untuk mencegah kemadharatan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, mirip dengan yang sebelumnya, namun ini dalam masalah yang lain. Dilarang menimbun makanan atau benda lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena itu akan membahayakan mereka. Menimbun yang dikenal dengan istilah al-ihtikar itu dilarang. Ya, biasanya tujuan menimbun barang itu agar bisa dijual setinggi-tingginya dengan harga yang tinggi. Barang itu ada tapi langka. Barang itu ada tapi langka. Masyarakat membutuhkan. Nah, kalau barang itu ditimbun oleh pihak-pihak tertentu, maka ini akan memadharatkan mereka, membahayakan mereka. Dan ini dilarang di dalam agama. Nah, kemudian contoh yang terakhir, yang F, yang 6. Kalau ada seseorang yang pesan kepada tukang kayu untuk dibuatkan lemari, maka dia wajib untuk menerimanya. Kalau si tukang telah membuatkan sesuai dengan kriteria yang disepakati. Misalnya dari gambar, ukuran, warna, bahan, itu semua ternyata persis seperti yang telah disepakati bersama. Maka setelah barang itu jadi, maka wajib bagi pemesan untuk membayarnya. Karena kalau tidak, maka akan memadharatkan tukang kayu tersebut. Sudah membuat susah-susah tapi tidak dibayar. Memang sih, memang dia belum kehilangan barang tersebut. Barang tersebut apa? Masih ada di tangannya dan dia bisa menjual kepada orang lain. Namun masalahnya belum tentu orang lain berminat dengan barang tersebut. Ya. Sedangkan barang tersebut sudah apa? Sudah dibuat untuk pemesanan tertentu. Maka dari itu wajib bagi pihak yang memesan untuk membayarnya. Nah, kalau ada yang nggak cocok gimana Pak kira-kira? Kesepakatannya demikian dan demikian, jadinya ternyata demikian. Boleh nggak menolak? Menolak mentah-mentah. Biasanya kita tempuh jalur damai gitu ya. Apa itu? Yang menyesuaikan. Ya, uangnya dikurangin harga sesuai dengan ketentuan, ya, atau mungkin diberi tambahan apa. Ini kembali kepada apa? Saling ridho. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ya, tidak boleh kita mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil kecuali dengan cara perniagaan yang saling ridho di antara kalian. Kalau sesuai dengan spek yang ditentukan
di awal kesepakatan bersama, maka tentu saling ridho. Tapi kalau ada yang meleset, tentu ada apa? Ada pertimbangan lain. Ada pertimbangan lain. Sama seperti kita beli barang ternyata ada cacatnya. Maka sebenarnya kita punya hak untuk mengembalikan barang dan mengambil kembali uang yang kita bayarkan. Yang dikenal dengan istilah khiyarul aib. Khiyar itu artinya kita boleh memilih mengembalikan barang dan menarik kembali pembayaran, atau kita meneruskan transaksi ini dengan kesepakatan tertentu. Ya, misalnya kalau barang itu normal harga 100.000, tapi karena ada cacatnya yang kita belum ketahui sebelumnya, maka mungkin kita bisa menawar karena cacat ya 90.000 misalkan. Kalau ternyata mereka berdua sepakat saling ridho, maka boleh. Tapi seandainya pemilik atau pembeli itu bersikukuh, wah nggak jadi, saya kembalikan saja barangnya, saya ambil kembali uangnya, ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Demikian pula kalau sekiranya pihak pemesan barang atau perabot tidak puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tukang tersebut, dia boleh untuk membikinkan ulang, minta dibikinkan yang sama persis, boleh saja. Namun kalau dia mau mengalah dan meminta kompensasi, maka itu juga diperbolehkan. Ya, karena ukurannya kemarin saya minta sekian, tapi kok ternyata sekian, maka saya menawarkan gimana kalau harga dikurangi. Karena ini apa? Tidak sesuai dengan kesepakatan. Dan kalau sekiranya tukang tersebut menyanggupi, maka tidak mengapa. Dan itu yang kita harapkan, sehingga tidak ada yang dirugikan. Pihak pemesan awalnya rugi dengan spek yang tidak sama, tapi karena ada pengurangan biaya, dia mendapatkan apa? Sedikit keuntungan. Dan pihak tukang yang membuatkan, awalnya dia bisa menerima uang yang disepakati sesuai dengan spek yang dijanjikan, namun karena ada kesalahan, ya, dia tidak dirugikan dengan apa? Pengurangan biaya, daripada barang ini tidak terbayar sama sekali. Ya tentu lebih baik direlakan untuk dikurangi biayanya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh-contoh penerapan kaidah yang keempat ini. Nah, berikutnya, sebagaimana biasa, kaidah-kaidah besar itu memiliki cabang-cabang. Dan di sini ada beberapa cabang kaidah dari la dharara wa la dhirara. Ada beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar ini. Di antaranya adalah kaidah pertama, ad-dhararu yudfa'u biqadril imkan. Sesuatu yang membahayakan, yang memabaratkan, itu harus diantisipasi semampunya. Sebelum terjadi, sebisa mungkin ini diantisipasi. Makna kaidah bahwa secara hukum syar'i, sesuatu yang membahayakan itu harus diantisipasi semampunya, jangan sampai terjadi. Kalau hal itu bisa dilakukan dengan tanpa menimbulkan bahaya lainnya, maka itulah yang sebenarnya harus dilakukan. Namun jika tidak memungkinkan, maka dilakukan semampunya meskipun menimbulkan bahaya yang lebih kecil. Kaidah ini memberikan sebuah faedah untuk menggunakan segala cara yang memungkinkan demi sebuah tindakan preventif atau antisipasi, jangan sampai ada sebuah bahaya yang akan datang. Sebagaimana ungkapan yang masyhur, menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Ya, menjaga jangan sampai penyakit itu datang lebih baik daripada kita mengobati penyakit yang ada. Dan untuk melakukan hal ini maka dengan batas kemampuan yang ada. Nah, kemudian dalil kaidah ini. Di antara yang mendasari kaidah ini adalah firman Allah Azza wa Jal, yaitu di dalam surat Al-Anfal ayat ke-60. Allah berfirman,
wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum, yang artinya, dan bersiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi ayat ini tentang apa? Persiapan berjihad. Persiapan berjihad. Allah perintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan segala hal yang bisa digunakan untuk menggetarkan musuh. Di antaranya mempersiapkan kekuatan, mempersiapkan kuda-kuda yang ditambatkan untuk apa? Menggetarkan musuh. Agar musuh itu apa? Gentar. Nah, sisi pengambilan dalil dari ayat ini, apa kaitannya ayat ini dengan pembahasan kita? Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Sesuatu hal yang membahayakan itu harus dicegah sedini mungkin, sebisa mungkin. Kaitannya dengan ayat kita ini apa? Oh, ayat kita ini perintah untuk mempersiapkan kekuatan untuk melawan musuh. Maka perhatikan di sini jemaah. Sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan diri untuk mencegah bahaya yang akan datang dari musuh. Bayangkan kalau kaum muslimin tidak ada persiapan untuk berjihad, tiba-tiba musuh datang, maka tentu bahayanya akan lebih besar. Ya, nggak pernah latihan, nggak pernah mempersiapkan kuda, nggak pernah mempersiapkan baju perang, ya sama sekali nggak ada persiapan. Maka ketika musuh datang, maka tentu akan mudah untuk dikalahkan. Kaum muslimin mudah untuk dikalahkan. Nah, jadi hal itu untuk menakut-nakuti mereka. Kalau musuh tahu ternyata kita sudah persiapan, tentu mereka akan lebih apa? Gentar. Dan seandainya sehingga mereka tidak akan menyerang kaum muslimin. Jadi mereka itu bisa berpikir, ini orang Islam sudah pada siap nih, kita serang nggak ya? Masih ada berpikir. Atau dan seandainya mereka menyerang, maka kaum muslimin sudah punya persiapan diri, dan ini untuk mencegah kemadharatan yang lebih besar. Meskipun nanti akan terjadi perang misalkan, tapi dengan persiapan ini meminimalisir apa? Kemadharatan. Mungkin bisa menang atau setidaknya imbang, atau kalaupun kalah tidak terlalu besar kekalahannya. Tapi bandingkan kalau tidak ada persiapan sama sekali, musuh sudah siap dengan senjatanya sedangkan kaum muslimin sama sekali tidak bersiap-siap, maka tentu apa? Akan datang bahaya yang lebih besar. Nah inilah makanya apa? Dari ayat ini diambil kaidah ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Nah, sekarang contoh penerapan kaidah. Yang pertama, disyariatkan jihad untuk menolak bahaya yang datang dari musuh Islam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang jihad ini cukup panjang sebenarnya pembahasannya. Namun setidaknya ada kaidah yang perlu kita fahami secara bersama. Jihad itu istilah di dalam Islam yang tidak boleh untuk kita hilangkan. Karena Nabi SAW mengatakan Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu salah wa dhirwatu sinamihil jihad. Pokok dari segala urusan itu Islam. Dasar keselamatan itu Islam. Dan tiang penyangganya salat. Dan puncaknya jihad. Maka jihad senantiasa ada di dalam bagian dari syariat Islam. Maka kita tidak boleh untuk menghilangkan kamus jihad di dalam agama Islam. Ya. Namun di sisi lain kita juga tidak boleh gegabah di dalam jihad.
Jihad itu ada aturannya, ada adab-adabnya. Maka dari itu jihad ada di dalam pembahasan fikih. Fikih jihad. Sebagaimana sholat, puasa, zakat itu ada fikihnya. Jihad pun juga demikian. Sehingga kalau kita mengatasnamakan jihad tapi ternyata tidak sesuai dengan jihad di dalam aturan Islam, maka itu bisa dipastikan bukan jihad yang dibenarkan. Dan kita saksikan ini terjadi jamaah sekalian. Orang-orang yang merusak fasilitas umum, tempat ibadah orang lain, mengatasnamakan jihad, maka ini 100% bukan jihad. Lah kok bisa? Di dalam berjihad Nabi SAW melarang beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan. Di antaranya menghancurkan, merusak rumah ibadah. Nggak boleh, ada dalilnya, ada hadisnya. Membunuh tokoh agama, membunuh wanita, membunuh orang-orang yang lemah, membunuh anak-anak. Nah, kita bisa bayangkan di tempat fasilitas umum siapa yang terbunuh? Nggak bisa kita milih orang-orang yang laki-laki saja. Ya. Oleh karena itu ini bukan jihad. Meskipun sebagian kalangan mengatasnamakan ini jihad, maka ini 100% bukan jihad. Nah, disinilah kita pertengahan jamaah. Jihad ada aturannya, tidak boleh jihad itu dihilangkan dari kamus Islam, tapi jihad juga ada adab-adabnya. Ya, dan yang paling utama jihad itu bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, bersama pemimpin kaum muslimin. Bukan berdiri sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Nah, kita berbicara ini jihad yang syar'i, jihad yang di bawah pemimpin kaum muslimin. Maka disyariatkan untuk menolak bahaya yang datang dari musuh Islam. Kita melihat sejarah Nabi SAW selama 10 tahun setelah hijrah di kota Madinah melewatkan atau berbagai macam peperangan-peperangan. Apa itu? Ya jihad. Ya, perang kita kenal perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq atau perang Ahzab. Ini semua adalah jihad fisabilillah. Nabi SAW berperang dengan mempertaruhkan nyawa dan harta. Nah, kalau kita perhatikan disyariatkannya berjihad ini, apa kaitannya dengan kaidah kita? Meminimalisir atau mencegah kemadharatan. Maka kalau seandainya tidak disyariatkan jihad, kita tidak boleh berperang melawan musuh. Maka yang terjadi kaum muslimin akan tertindas. Kaum muslimin akan kalah. Makanya saat perang Badar, saat Nabi beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa doanya Nabi SAW saat istighosah itu? Allahumma in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ard. Ya Allah, jika engkau binasakan kelompok kita ini, jika engkau tidak memberikan kita kemenangan, maka engkau tidak akan disembah nanti setelah ini. Ya, kalau Nabi tidak diperkenankan untuk berjihad, ngalah saja deh, ngalah. Ya sudah dibunuh. Dan perang Badar 300 sekian sahabat itu semua orang-orang utama. Dipimpin langsung oleh Nabi SAW beserta khalifah-khalifah sepeninggal beliau dan para sahabat pilihan. Bayangkan, kalau kaum muslimin nggak boleh melawan, harus nyerah, lalu mereka dibunuh, maka siapa yang menyembah Allah setelah itu? Islam nggak datang di negeri kita jamaah. Kita nggak kenal Rasulullah, terhapus sejarah karena sudah meninggal semua orang-orang yang meriwayatkan tentang Islam ini. Nah, oleh karena itu syariat jihad apa? Jihad disyariatkan. Namun sekali lagi dengan ketentuan yang dibenarkan. Nah, bagaimana ketentuannya? Kita kembali belajar tentang fikih jihad, ya, ada di sana pembahasannya. Taib. Kemudian yang B, yang kedua, contoh penerapan kaidah yang kedua. Adanya syariat hukuman bagi para pelaku tindakan kriminal untuk menjaga jangan sampai orang dengan mudah berbuat kejahatan.
Karena kalau seseorang mengetahui bahwa kalau dia berbuat jahat akan mendapatkan hukuman yang setimpal, maka itu akan menyurutkan niatnya. Minimal dia akan berpikir ulang. Contoh, di dalam Islam membunuh itu dibalas dengan membunuh yang kita kenal dengan apa? Qisas. Dan Allah sebutkan di dalam firman-Nya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian qisas itu ada kehidupan wahai orang-orang yang berakal. Ayat ini mungkin sedikit apa istilahnya nampak eh, kontradiksi. Qisas itu kan membunuh, ya kan? Ada orang melakukan pembunuhan lalu dia dihukum dibunuh. Jadi ada pembunuhan. Tapi mengapa Allah sebutkan haya, ada kehidupan? Bukannya kematian. Kenapa kok ada kehidupan? Padahal harusnya ada orang mati kan di situ. Maka para ulama kita menjelaskan kalau kisah ini benar-benar diterapkan, maka calon-calon pembunuh ini akan berpikir ulang sebelum membunuh korbannya. Dengan demikian akan banyak nyawa yang terselamatkan. Ya, niat utama ini ada, tapi setelah dia melihat, loh ternyata orang itu benar-benar dikisos, akhirnya dia akan mengurungkan niat, minimal, meminimalisir. Nah dengan itu akan ada kehidupan yang terjaga. Tapi kalau orang nggak takut dengan pembunuhan karena paling penjara sekian, atau mungkin bisa bebas, atau mungkin seperti ini, yang terjadi justru apa? Banyak pembunuhan. Ya, nah maka dari itu ada hukum qisas, hukum had. Demi apa? Demi menjaga agar kaum muslimin tidak mendapatkan kemadharatan. Dan terbukti jamaah sekalian, dengan tidak ditegaknya hukum qisas, maka banyak sekali pembunuhan yang terjadi. Ya, karena orang berpikir paling masuk penjara sekian lama, setelah itu bebas. Jadi nggak takut untuk membunuh. Nah dengan demikian hukum qisas ini diperlakukan demi menjaga agar tidak membahayakan umat. Ya, taib. Dan yang terakhir, yang C, boleh untuk menolak transaksi dari seorang yang safih. Safih itu orang yang tidak mengerti mengatur keuangan dengan baik. Juga dari seorang yang muflis, itu orang yang bangkrut dan mempunyai banyak hutang. Untuk menahan bahaya yang akan muncul pada hartanya safih maupun orang yang menghutangi muflis tersebut. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menolak transaksi ini sebenarnya kembali kepada orang yang bertransaksi. Kalau orang yang bertransaksi ini tidak jujur, maka dia akan menerima segala macam transaksi, pokoknya dia dapat uang. Ya. Oleh karena itu biasanya kebijakan ini dimiliki oleh pihak yang berwenang. Ada jual beli antara A dan B. A ini ternyata anak di bawah umur, misalkan, atau orang yang mohon maaf tidak waras, orang yang terganggu akalnya, melakukan pembelian ini. Misalnya beli apa? Misalnya beli permen seharga 1 miliar. Buat apa? Ya nggak ada, orang nggak punya akal. Dia suka permen, beli permen 1 miliar. Kepada perusahaan tertentu, perusahaan dia mau saja. Maka pihak yang berwenang boleh untuk membatalkan transaksi. Demi apa? Demi agar orang yang safi tadi tidak mendapatkan madharat. Atau menolak transaksi hutang piutang antara orang yang bangkrut. Karena orang yang bangkrut tidak punya jaminan untuk membayar hutangnya. Ya. Nah, sehingga dari sini menolak transaksi, membatalkan transaksi dari pihak yang berwenang untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kemadharatan itu dibenarkan, ya. Madharat itu dicegah semampunya, sebisa mungkin. Taib, wallahu alam bisawab. Adapun kaidah yang kedua, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Cabang kaidah yang kedua, ad-dararu yuzalu. Baik ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk waktu Isya? Kurang 2 menit, baik. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, disampaikan.